Ya, shalom semua. Baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Tema yang kita pakai itu dari Gembala Saudara. Seharusnya tema ini saya kotakan 24 Desember tahun 2020. Cuma nggak tahu bagaimana. Ya. Nah, saudara yang di Zoom komunitas saya, ingat ya 24 Desember lalu kita bicara tentang gereja Sardis. Nah, saya memang nggak perhatian kalau Gembala GKI Christ Church itu minta supaya temanya Your Heart is My Heart. Begitu nggak ya temanya? Betul ya? Nah, jadi hari ini nebus kesalahan saya yang 24 Desember yang lalu. Your heart is my heart. Hati Tuhan itu adalah hati kita semuanya. Desember 99, Frankie Siomping dipakai oleh Tuhan untuk mengubah lagu misi yang luar biasa. Berikan ku hati seperti hatimu. Masih ingat? Itu Desember 99. Saudara, cukup lama. Saya mau katakan kepada saudara, cukup lama gereja Tuhan, tidak lagi memiliki lagu-lagu misi. Sedikit sekali anak-anak Tuhan yang diberi talenta mengubah lagu itu mengubah lagu misi, sedikit sekali. Nah, salah satu dari yang sedikit itu adalah Frankie Siomping ini. Bayangkan, Desember 99. Berarti sudah hampir 22 tahun. Belum ada lagi lagu misi yang luar biasa. Saya kenal seorang di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Di sebuah desa kecil namanya Tamiang Layang. Tapi sedih, dia sudah dipanggil Tuhan kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Seorang Dayak Kalteng mengubah lagu-lagu misi. Nah, dia memang tim pesat. Lagu-lagu misinya luar biasa. Tapi Tuhan sudah panggil. Nah, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu. Saudara, pernah nggak kita mikir? Kalau hati Tuhan tidak jadi hati kita, saya ulangi, kalau hati Bapa di surga, hati Tuhan Yesus tidak jadi hati kita, berarti ada salah satu di antara dua. Saudara dan saya hidup dengan hati kita sendiri, atau yang kedua, kita hidup memakai hati setan. Maaf. Betul tidak? Nah, dengan kata lain, saudara sadar atau tidak bahwa hati kita itu jadi rebutan antara Tuhan dengan setan. Kenapa hati? Kenapa enggak pikiran kita? Kenapa enggak yang lain-lain? Karena Tuhan berfirman, Amsal 4:23, hati ini pusatnya hidup. Hati itu sumbernya kehidupan. Nggak main-main hati. Bahkan kalau kita membaca seluruh Alkitab, maka saudara akan tahu segala sesuatu dalam hidup kita, segala sesuatu loh, Tuhan selalu nilai lewat hati kita. Kenapa begitu? Coba dengarkan ini. Sadar nggak saudara bahwa satu-satunya tempat yang sangat rahasia, wih keren ini, satu-satunya tempat yang sangat rahasia itu bukan perut kita. Wah, perut ini paling jujur. Gini ya, suatu hari ada orang datang ke kelompok kita,
Sudah makan belum? Sudah kok. 5 menit kemudian perutnya bunyi. Jadi dia bohong enggak? Jadi perut itu jujur loh saudara, nggak bisa bohong. Kalau lapar bilang lapar, nggak usah bilang enggak, dia bunyi. Orang bisa membaca pikiran orang. Itu ada ilmu namanya telepati. Itu orang bisa membaca orang dari jauh, bisa. Ya, ada pelajaran khusus body language. Tahu ya, gerak tubuh. Nah, gerak tubuh itu orang bisa baca. Orang ini jujur, tulus, baik atau tidak. Itu ada ilmunya. Orang bisa mempelajari isi jiwa orang itu dengan matanya. Saya nggak tahu istilah Jakarta, tapi ini istilah Jawa. Pernah dengar kata mata maling? Kok nggak enak betul. Mata maling itu memang orang itu niatnya maling. Jadi matanya itu terus begitu. Nah, semua hal dalam hidup kita bisa dibaca, bisa ditebak. Satu-satunya yang gak terbaca dan tidak tertebak adalah isi hati. Saudara dengarkan. Suami istri menikah 50 tahun, 60 tahun. Percaya enggak? Dua orang itu enggak pernah saling tahu isi hatinya. Betul. Walaupun tinggal satu tempat tidur sekian puluh tahun. Maka itu di dalam rumah tangga ada rasa curiga. Kenapa ada rasa curiga? Karena yang satu nggak tahu isi hati yang satu itu apa. Akhirnya mengira-ngira, nebak-nebak, nerka-nerka. Nah, ributlah. Lalu timbul asumsi. Pernah dengar? 98% yang namanya asumsi itu pasti tidak benar. Cuma kira-kira, tebak-tebakan, mungkin. Tapi jahatnya setan yang 98% belum tentu betul, itu dibuat jadi betul di otak orang yang memang suka curiga. Dengarkan kalimat ini. Persahabatan jadi rusak karena masing-masing gak pernah tahu isi hati orang lain. Orang tua sedekat apa dengan anaknya. Anak-anak sedekat apa dengan papa mamanya. Percaya? Nggak saling tahu isi hatinya. Hati kita yang tahu cuma kita dan Tuhan. Tidak ada pribadi ketiga dalam hidup kita yang tahu isi hati kita. Tolong perhatikan, kecuali diri kita dan Tuhan. Nah, ini sebabnya. Mengapa satu-satunya hal yang dibenci dan sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Maaf, kalau saya katakan ini bukan berarti saya setuju, tapi saya ingin meyakinkan. Coba lihat Alkitab. Tuhan Yesus lebih bisa duduk makan dengan orang berzina, para pemungut cukai, orang berdosa, daripada dia duduk makan dengan orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam. Betul tidak? Karena Tuhan Yesus itu muak-muak dengan kemunafikan. Ini hal yang luar biasa. Bayangkan, Tuhan yang paling tahu isi hati kita, kita bohongin dia dengan aktivitas keagamaan, ritual, ibadah. Nek Tuhan. Tolong catat ini. Maka itu hati kita itu selalu menjadi sasaran utama
Saya ulangi, hati kita selalu jadi sasaran utama Papa menyelidiki hidup kita. Inilah hati itu. Maka itu mulai hari ini jangan ada seorang pun di antara kita yang berlaku pura-pura atau munafik. Jangan. Ayo kita belajar tulus, belajar benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Gak usah bohong dengan Tuhan, Dia tahu semuanya. Semua pribadi yang tertulis namanya di kitab suci kita, baik yang dipakai Tuhan maupun yang tidak, saudara baca dengan teliti. Maka siapa saja yang berurusan dengan Tuhan, selalu yang diperiksa pertama adalah hatinya. Isinya apa? Hati itu. Ini yang sangat menentukan. Nah, sampai saudara, saya berkata begini. Kenapa Tuhan Yesus, bahkan Alkitab menulis, enggak ada hakim yang adil di dunia ini. Kenapa? Ternyata sederhana alasannya. Seorang hakim dikatakan adil kalau dia bisa membaca isi hati tersangka atau terdakwa. Kalau Tuhan memberikan otoritas kepada setiap hakim di dunia, bisa membaca isi hati orang, saudara percaya enggak? Pengadilan di dunia cukup satu kali langsung putus. Itu enggak usah bertele-tele. Maka itu di dalam pengadilan, mengapa harus ada saksi? Karena hakim dan jaksa tidak berani memutus sebuah perkara karena mereka nggak tahu. Maka itu mereka cari saksi. Saudara, inilah fakta. Jadi hati kita itu tempat yang sangat rahasia. Puji Tuhan, di minggu yang pertama bulan Maret ini, Bapak Gembala menetapkan untuk belajar hatimu biar jadi hatiku Tuhan. Kalau semua kehidupan, saya nggak bicara cuma yang Kristen atau Yahudi, tidak. Kalau semua kehidupan di dunia ini memiliki hati Tuhan, percaya nggak? Penjara kosong, tutup, pengadilan tidak ada lagi, polisi kurang kerjaan. Serius. Karena nggak ada orang jahat. Sebab semua kita memiliki hati Tuhan. Itu yang luar biasa. Maka itu saya suka lagunya Frankie Siombing, berikanku hati seperti hatimu. Karena kalau semua kita memiliki hati Yesus, dunia ini aman. Kita lihat ayat yang pertama, Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Yang di Zoom sini bisa ditayangkan enggak ada ya? Gembala enggak ada? Di sini ayat enggak ada ya? Oke. Ayo kita baca sama-sama. Kenapa Den? Ada masalah? Den, ada masalah? Enggak. Efesus 4 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. Supaya kita diperbarui dalam apa dan apa kita? Dalam roh, itu hati dan pikiran kita. Jadi roh itu adalah hati. Yang Papa minta bukan dibaharui dalam penampilanmu, enggak. Kok sudah tua ya tua, terimalah. Enggak usah disedot, enggak usah ditarik, enggak usah disuntik. Maaf. Ya sudah terima, sudah tua mau apa lagi. Enggak penting.
Karena tubuh kita pasti makin merosot karena usia bertambah. Tapi puji Tuhan, Dia memperbarui hati dan pikiran kita. Bayangkan, kalau saya pakai bahasa mesin, diservis berkala. Tahu kata diservis? Ya dipulihkan. Kalau hati kita dan pikiran kita terus diperbarui, wah luar biasa. Apalagi kalau sampai hati Tuhan sudah jadi hati kita, maka hidup ini luar biasa. Sungguh. Maka di dunia ini orang-orang akan melihat dan bertemu Tuhan dalam lewat hidup kita. Karena hatinya jadi hati kita. Itu kerinduan Tuhan yang luar biasa. Nah, kepada saudara kita di Perjanjian Lama khususnya, lihat mereka yang mau dibentuk oleh Tuhan, yaitu hati mereka dilembutkan, diubahkan seperti hati Tuhan. Lihat, mereka itu orang-orang yang hebat, bisa dipakai Tuhan. Wih, itu luar biasa saudara. Maka itu dalam hidup ini, jangan sibuk yang lain. Sibuklah ngurus hati. Intermezzo ya, jangan tersinggung. Enggak apa-apa. Kalau jerawat nomor 1, enggak apa-apa. Biarin, ntar kan dia hilang sendiri. Maaf. Tapi ada orang yang panik. Baru 1 aja jerawat keluar, wih sudah kayak gempa bumi rasanya hidupnya itu. Maaf ya, jangan tersinggung. Saudara, hati kita yang harus dijaga. Amsal 4 ayat 23. Ini yang Tuhan minta supaya kita bisa menjaga satu-satunya poin penting dalam hidup kita yang penuh dengan rahasia. Karena yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Nah, tempat itu disuruh ngapain? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, peliharalah hatimu, lebih dari apa saja yang wajib, yang patut dijaga. Kenapa? Karena dari situ, dari hati itu mengalir menjadi sumber kehidupan. Luar biasa. Jadi kalau hati itu sumber kehidupan, dan Papa minta satu-satunya bagian dari hidup kita harus dijaga adalah hati. Bukan pipi, bukan kuku, bukan rambut, bukan macam-macam, mobil, uang, berlian, bukan. Yang Papa minta untuk kita jaga lebih daripada apapun juga yang wajib, yang patut dijaga adalah hati kita. Wih, saudara bayangkan kalau sampai Papa pesan seperti itu, berarti kita nggak boleh anggap enteng loh. Kita nggak boleh sepelekan karena Papa pesan. Bayangkan ada banyak hal dalam hidup kita ini, baik yang ada di badan kita maupun yang ada di rumah. Betul ya? Masing-masing kita, baik organ-organ tubuh kita yang lain. Wih, ternyata yang harus dijaga lebih daripada apapun adalah hati kita. Nah, apa kebalikannya? Kalau sampai kita tidak bisa menjaga hati kita dan dikotori oleh si dosa, coba jawab. Apa lawan katanya kehidupan? Kematian. Jadi begini, apabila kita tidak menjaga hati kita dari apapun juga,
berarti yang terpancar itu kematian. Aduh, betapa menakutkan. Jadi kita sekarang tahu betapa pentingnya hati. Karena Tuhan bekerja lewat situ. Dan kita harus dan wajib menjaga terlebih daripada apapun juga. Konsentrasikan untuk semua kehidupan kita. Saya ulangi, konsentrasikan untuk semua kehidupan kita. Hati. Nah, kalau saya pakai bahasa Indonesia keren. Hati-hati ya. Berarti double hati. Hati-hati ya. Nah, maka itu kalau kita nggak hati-hati, berarti kita sembrono, berarti kita dalam bahaya. Hati-hati. Itulah kebenaran yang harus kita miliki dalam hidup kita. Saudara percaya nggak sih? Kalau kita itu bisa menjaga hati kita, tidur itu nyenyak sekali. Betul? Orang yang nggak bisa jaga hatinya, tidurnya nggak nyenyak. Kenapa? Karena hatinya kotor. Mimpinya yang aneh-aneh, yang enggak. Karena hatinya nggak beres. Betul tidak? Orang yang hatinya gampang dikotori karena belum memiliki hati Tuhan Yesus. Kenapa susah tidur? Bukan cuma masalah mimpi-mimpi jelek, tidak. Orang yang hatinya bukan hati Tuhan Yesus, orang yang hatinya kotor, nggak bisa menjaganya. Orang itu pasti dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Wajar. Kenapa? Ya karena hatinya dikotori. Orang yang hatinya kotor bukan hati Tuhan. Maaf. Yang dipikir duit terus begitu. Maka itu saya punya teori ini. Belajar dari Alkitab. Hati yang bersih adalah hati yang apa-apa dan semuanya harus Tuhan. Hati yang gak bersih, apa-apa pasti uang. Tolong renungkan kalimat ini. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, di dunia ini hanya ada dua Tuhan. Itu Matius 6 ayat 24. Tuhan Yesus dan uang. Wih, uang saudara, itu kata Tuhan Yesus. Maka itu kalau hati kita tidak seperti hati Tuhan, atau hati Tuhan jadi hati kita, your heart is my heart. Berarti hati orang itu pasti uang. Karena cuma ada satu di antara dua, Tuhan atau Mammon. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk ngecek dan untuk ngetes apakah hati kita sudah jadi, apakah hati Tuhan sudah jadi hati kita, saya tanya dulu. Mudah-mudahan nggak ada yang nggak mau. Semuanya mau. Mau apa? Hanya ada satu cara untuk ngetes apakah hati Tuhan sudah jadi hati kita. Nah, di sini saya tanya dulu. Kalau ada yang nggak mau, cepat matikan Zoom-nya sekarang. Nanti 2 menit balik lagi. Lu serius? Apa itu? Untuk ngecek, untuk ngetes, untuk membuktikan hati Tuhan itu sudah jadi hati kita, gampang. Ketika nggak punya duit, modelmu seperti apa? Halo? Nggak ada yang tuli toh? Ketika kita nggak punya uang, hati kita bagaimana? Itu satu-satunya cara untuk ngetes. Bahkan saya menemukan fakta. Kalau orang itu bukan memiliki hati Tuhan, ingat loh, berarti orang itu memiliki hati
uang. Karena cuma ada satu di antara dua. Karena ada dua Tuhan di dunia ini, Yesus dan uang. Jangan lupa Matius 6:24. Nah, orang yang hatinya adalah duit, saya sarankan untuk ngecek tekanan darah. Nggak usah ke klinik atau pakai alat. Cek saldomu. Itu pasti ketahuan. Kalau orang itu hatinya uang, saldonya banyak, tekanan darah normal. Tapi kalau saldonya kurang, tekanan darahnya naik. Loh serius loh, mau coba buktikan? Silakan. Nggak percaya? Loh betul. Cek dulu. Nah, orang itu berarti hatinya adalah uang, bukan Tuhan. Betul saudara. Maaf. Bahkan saya pernah buat research, penelitian. Ini nggak perlu di laboratorium. Ya, yang punya anjing di rumah pun tahu kapan majikannya lagi punya duit dan nggak punya duit. Serius, saya pernah ngetes, serius. Mau coba nggak percaya? Anjing itu kan paling sensitif. Ya, kapan bapak bos pulang dan ibu bos pulang, mau jalan kaki, mau pakai motor, mau pakai mobil, anjing itu tahu loh. Ini langkah kakinya bos atau ibu. Ini motornya ibu bos atau bapak bos. Itu suara mesin mobilnya siapa? Mereka tahu loh saudara. Maka itu kalau salah satu pulang, lalu anjing lagi santai di ruang tamu, langsung anjing kupingnya satu berdiri. Dia dengerin yang pulang siapa ini? Oh ibu. Terus anjing tenang sebentar. Dia tunggu. Waktu matiin motor, matiin mobil, mesin mobil, waktu buka pintu, itu anjing itu perhatikan. Manis-manis, baik-baik atau gubrak-gubrak, itu ketahuan. Maka begitu ibu bos pulang, jedar, buat, anjing langsung batin, lagi nggak punya duit. Loh serius saudara, coba saja nggak percaya. Maka itu awas. Yang hatinya adalah uang. Berarti kesimpulannya, dengar ya, kesimpulannya untuk ngetes, untuk ngecek hati Tuhan sudah di hati kita atau belum. Gampang, sering-seringlah nggak punya duit. Loh serius, kalau saudara sering nggak punya duit dan hidupnya tetap tenang, wih, itu hatimu sudah hati Tuhan dan hati Tuhan jadi hati kita. Serius. Yang untuk ngetes, untuk ngecek apakah kita sudah punya hati Tuhan atau belum, bukan lihat doanya. Jangan doa bisa pura-pura kok. Maaf loh, jangan tersinggung saya ngomong ini. Jangan dicek jam ibadahnya, nggak perlu. Bisa pura-pura. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memeriksa hati kami. Yeremia 17 ayat 9. Ayat 10 dulu, ayat 10. Yeremia 17 ayat 10. Siapa sih papa kita itu? Wih, keren. Saya pertama kali baca Yeremia 17 ayat 10, saya tuh kagum. Wih, ternyata papa kita bukan cuma gembala yang baik, pokok anggur yang benar, penjunan, ya, pembuat gerabah dari tanah liat, penyembuh, bukan, pemberi berkat. Saudara tahu, papa kita apa hobinya? Menyelidiki hati dan menguji batin. Itu hobi papa kita. Sudah begitu kita bohongin lagi, kurang ajar kita ini. Betul? Dia itu penyelidik hati dan penguji batin. Kalau di dalam kepolisian ada mesin namanya lie detector, pernah dengar itu? Kalau pembohong asli, lie detector pun bisa dibohongin.
Tapi Tuhan gak bisa kita bohongin, karena Dia kenal isi hati kita. Dia penyelidik hati dan penguji batin. Maka itu Dia berkata, Dia akan membalas, akan memberikan reward, memberikan hadiah kepada setiap kita sesuai dengan isi hati kita. Berarti nggak bisa dibohongin. Serius. Nah, maaf ini, yang masih suka sering mendoakan orang lain, hari ini kita harus mikir setelah tahu 2 ayat ini. Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25. Ini loh rahasia yang kita jarang tahu. Ya, Yohanes 2 24 sampai 25. Udah dapat? Tuhan perlu diberitahu enggak tentang seseorang? Ayo, menurut ayat itu, Tuhan perlu diberitahu enggak tentang isi hati seseorang? Betul ayatnya? Saya enggak salah tuh. Yohanes 2 24 25, betul? 2 24 25, betul enggak? Dia enggak perlu diberitahu tentang orang lain karena dia tahu. Nah, saudara dengar baik-baik. Tahun 80 berapa saya lupa. Tapi tahun 80-an awal, Roh Kudus membukakan saya rahasia Yohanes 2 24 25. Sejak itu saya bertobat. Loh, apa hubungannya? Begini. Coba kalau kita diminta, tolong saudara doakan orang ini, doakan keluarga itu. Biasanya doa kita begini, Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan mereka itu sakit loh Tuhan. Oh Tuhan mereka itu gak punya duit. Oh Tuhan mereka itu begini. Terus ada yang kelihatan lebih rohani. Tuhan dia itu baik loh Tuhan. Dia itu rajin berdoa loh. Aduh dia itu kalau memberi persembahan banyak loh Tuhan. Saya tahu sendiri. Nah saya tanya, setelah kita tahu Yohanes 2 24 25 bahwa Tuhan Yesus nggak perlu diberitahu tentang orang lain karena Dia mengenal kita semua. Pertanyaan saya, kalau gitu perlu nggak kita mendoakan orang dengan memberitahu dia? Nggak perlu. Dia tahu isi hati orang. Ngapain kita beritahu Tuhan? Maaf. Lah terus bagaimana? Nah, ajari orang itu untuk jujur kepada Tuhan. Kita tidak bisa, dengar kalimat ini, kita tidak bisa mempengaruhi Tuhan supaya Tuhan menolong orang itu. Saya ulangi, kita tidak bisa mempengaruhi Tuhan untuk Tuhan menolong orang itu gara-gara doa kita. Wih, ini ayat keren sekali. Saudara serius. Seringkali kita salah dalam hal berdoa dan mendoakan. Nah, kalau kita mau mendoakan, itu artinya kita tolong saudara kita itu untuk merubah hidupnya sesuai Alkitab. Contoh lain, saudara, keluarga B mau cerai. Ayo kita doakan. Langsung seluruh jemaat jadi kayak tawon. Wami begitu. Apa isinya? Tuhan tolong supaya keluarga B gak sampai cerai. Hei roh perceraian, aku hancurkan dalam nama Yesus. Kayak rambu gitu loh. Maaf ya saudara, bukan begitu. Tuhan pusing kalau kita teriak-teriak supaya Tuhan menolong keluarga itu nggak cerai. Sejak dulu kita belum lahir dia sudah benci perceraian. Masa kita suruh dia lagi nolong orang itu nggak cerai? Lo ngerti enggak?
Nah terus gimana? Nah, datangi mereka berdua. Ya, datangi mereka berdua. Ini hari Minggu, hari Kamis. Saya diminta ketemu seseorang, ya, dari Belanda di sebuah tempat di Jakarta Selatan. Saya datang. Nah, 3 minggu yang lalu istrinya yang telepon saya. Dia bilang, "Koden tahu saya diceraikan." Sebut namanya. "Oh iya?" Saya kaget, kenapa? Nah, saya bilang, "Nggak bisa. Kalau mau bicara ini harus 2 orang. Dan bertemu, jadi kami bertiga supaya jelas." Oke, karena tempat. Ternyata istrinya masih di Belanda, si suami sudah ke Indonesia. Waduh, bagaimana ini? Nah, akhirnya ketemulah Kamis. Saya langsung pakai telepon juga kepada istrinya, jadi ngomong bertiga. Nah, akhirnya tahu sumber masalahnya. Jadi saya nggak berdoa, "Tuhan tolong Tuhan, supaya jangan cerai Tuhan. Oh Tuhan tolong Tuhan." Tahu nggak? Tuhan bising telinganya gara-gara kita nyerocos sendiri. Kalau orang Jawa bilang keberbekan telinga Tuhan itu. Nah, jadi kalau saudara dengar ada orang mau cerai, bukan didoakan, tapi diajari. Ajak duduk bertiga, bacakan firman Tuhan tentang suami istri. Lalu diajak jujur, rendah hati, periksa mana yang suami langgar, mana yang istri langgar. Nah, begitu dua-dua tahu mana kekurangannya, kelebihan, kesalahannya, kebenarannya, baru kita bimbing mereka mau bertobat atau tidak. Ini yang benar. Jadi bukan doa teriak-teriak nyuruh Tuhan, enak saja. Firman-Nya jelas, "Aku benci perceraian." Sekarang kamu teriak-teriak lagi supaya aku nolong gak cerai. Itu kan salah. Mendoakan orang sakit juga begitu. Suruh periksa hatinya. Di Alkitab ada 3 tulisan tentang hidup sehat. 1, pola makan. Itu kitab Keluaran, kitab Imamat. 2, jangan stres. Hati yang gembira adalah obat. Amsal 17:22. Yang ketiga, Yohanes 7:23, istirahat. Nah, istirahat itu bukan fisiknya, tapi pikirannya itu loh. Nah, ketika ada orang sakit, kita nggak langsung begitu ketemu langsung kita tumpang tangan. Ada yang lebih seru, kepalanya digoyang-goyang, rambutnya digosok-gosok. Aduh, talking dalam nama Yesus, setan penyakit keluar. Nggak bisa. Ajak bicara tentang firman Tuhan sambil membereskan hatinya. Bagaimana? Coba saudara tanya dokter. 80% orang itu sakit karena mulutnya rakus, cacat. Betul toh? Kalau saya ngomong bahasa Jawa enak, cuang keming geragas, itu bahasa Jawa. Maaf. Nah, kalau memang mulutnya rakus, jangan diminta Tuhan menyembuhkan. Tuhan pusing. Dia buat peraturan, dilanggar orang ini, Tuhan disuruh menyembuhkan. Lah kok enak? Ngerti ya? Masih punya musuh enggak? Dendam enggak? Itu Amsal 17:22. Istirahatnya bagaimana? Di pikirannya. Wih, Alkitab itu luar biasa. Jadi sampai sini kita bisa melihat juga betapa hebatnya kalau semua kita mulai hari ini memutuskan, berikanku hatimu Tuhan. Berikanku hatimu. Percaya saudara, doa minta hati Tuhan jadi hati kita. Itu doa yang jauh lebih berkenan daripada minta berlian 2 ons. Enak aja. Minta emas 0,5 kilo. Awas kamu. Serius saya berkata, doa
yang berkata berikanku hatimu. Itu doa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena memang dia rindu supaya semua kita menjadi hatinya dalam hidup ini. Udah. Sekarang lihat Yeremia 17 ayat 9-nya. Nah ini gelik kalau saya berkata. Yeremia 17 ayat 9. Tuhan kita berfirman. Hati manusia itu adalah sesuatu yang paling licik daripada yang terlicik di dunia. Nggak enak sekali. Yeremia 17 ayat 9. Saya ulangi lagi. Ini Papa loh yang bicara. Kita harus sadar. Hati manusia itu adalah satu-satunya bagian dan satu-satunya hal dalam hidup manusia yang paling licik, lebih daripada yang terlicik. Widih, ngeri ayat itu. Saya takut loh dengan ayat itu. Karena hatinya paling licik. Itu manusia. Maka itu dalam hidup saya selalu terbuka dengan siapa saja. Waktu saya mau menikah, ada beberapa hal yang saya harus beritahu calon istri saya. Salah satunya saya berkata begini. Nanti di rumah nggak ada kunci kamar, kunci almari nggak ada. Dia pertama bingung. Maksudku bagaimana? Iya. Itu hal berat buat dia pertama kali. Puji Tuhan, dan dia berhasil sampai hari ini. Di rumah kami, kamar almari kami nggak pernah kunci. Kalau kami pergi juga, tetap kunci almari, kunci kamar itu ada. Siapapun boleh melihat. Bahkan jauh sebelum saya menikah, kalau saya diundang pelayanan dan saya tanya nginep di rumah jemaat atau di hotel. Kalau gereja berkata nginep di hotel, dan waktu itu saya sendirian, istri saya nggak ikut. Saya akan bilang kepada panitia, tolong saya lihat tergantung besar kecilnya kamar untuk berapa kapasitas. Loh, mereka kaget untuk apa? Carikan pemuda-pemuda di gereja, suruh nemani saya. Wih, mereka kaget. Loh, Bapak kan nggak kenal. Nggak apa-apa, asal dia orang. Saya bilang begitu. Kalau orang-orangan saya takut. Serius. Itu banyak gereja heran. Saya ini bisa tidur dengan orang saya nggak kenal. Nggak apa-apa. Tujuannya ada dua. Satu, saya memuridkan orang itu. Kedua, saya ingin terbuka. Saya ingin mereka bisa melihat cara saya merapikan baju, cara saya bersihkan, melipat handuk saya, pakaian enggak terpakai, bagaimana semuanya, biar mereka belajar, enggak cuma dari khotbah-khotbah saya, tapi mereka belajar hidup. Karena ayat ini saya enggak mau ada kelicikan yang saya sembunyikan, biar semua orang tahu. Begitu radikalnya saya, saudara. Sampai kartu ATM saya, siapa saja boleh pegang dan harus PIN-nya. Mereka tahu. Saya nggak takut. Kenapa kok saya berani menyerahkan kartu ATM saya pada banyak orang? Karena sering nggak ada isinya, jadi nggak takut. Kalau saldonya banyak, ya mikir dong diserahkan orang ATM-nya. Lo serius? Ini gembala saudara tahu lo itu. Jadi banyak orang gara-gara ayat itu. Saya tidak mau ada kelicikan yang saya tidak tahu di hidup ini. Maka kalau saya terbuka, orang bisa mengingatkan saya. Saudara, inilah yang kita harus tahu dalam hidup ini. Hati itu licik. Waktu saya ngajar remaja berapa puluh tahun yang lalu, waktu sharing soal ini, anak remaja datang, jadi om, apa itu yang paling licik, yang terlicik dari yang paling licik? Roh Kudus langsung berikan nikmat. Saudara tahu belut kecemplung oli, yaitu dia. Itu hati manusia. Liciknya
cheating, penipu, deceitful bahasa Inggrisnya. Ngeri sekali. Jadi setan pun akan mencari hati orang. Jadi nggak cuma Tuhan, setan pun akan cari hati orang untuk mempengaruhi orang itu. Maka itu di awal tadi kan saya berkata, hati kita itu jadi perebutan dua kekuatan, Tuhan dan setan. Sekarang tergantung kita mau serahkan hati ini ke siapa. Maka itu yang rajin curiga bertobat. Kalau saudara rajin curiga, maka orang itu jadi langganan setan. Terus diberi kecurigaan. Melihat apa, dengar apa, curiga. Nah itu orang yang memang hatinya sudah licik. Saya sering berkata begini kepada banyak orang. Orang yang suka mencurigai orang, jangan tersinggung ya. Tapi ini bukti. Secara psikologi sudah dibuktikan. Orang yang suka mencurigai orang, sebetulnya dia sendiri yang seperti itu. Lalu dianggap orang lain seperti dia, maka itu dia curiga. Kalau di hati kita bersih, nggak ada pikiran jahat, melihat orang kayak apapun, nggak ada pikiran jahat dari orang tentang orang itu. Coba catat. Maka itu kalau hati bersih itu, hidup itu nyaman, hidup itu enak, hidup itu tenang, hidup itu ringan. Bersyukur kepada Tuhan. Bagi beberapa saudara yang tahu, tolong beritahu yang tidak tahu. Saya gini loh, saya ini kalau bawa tas, saudara, saya itu malas saya tutup tas itu. Karena saya perlu ini, perlu itu. Apalagi di tas saya itu ada 4 handphone, jangan diminta ya. Nah saya itu nggak pernah nutup. Tapi orang-orang yang lewat pasti nyolek saya, Pak, kok tasnya nggak ditutup? Saya bilang, iya, saya memang nggak biasa. Kaget orang-orang itu. Karena saya memang nggak pernah mencurigai orang. Pernah, tapi ya jarang sekali. Saya kehilangan, jarang, pernah tapi. Dan puji Tuhan, terlindungi sampai hari ini. Maka itu saya berkata, kalau hati Yesus jadi hati kita, hidup itu enak, hidup itu ringan, hidup itu nyaman, hidup itu tenang. Serius. Hubungan suami istri juga begitu. Jadi baik. Karena gak ada asumsi, gak ada curiga, gak ada kira-kira, jangan-jangan kalau ya kalau enggak ada. Akhirnya kita bisa saling percaya kepada sesama kita. Sebagaimana Tuhan percaya juga kepada kita. Enaknya hidup seperti itu. Sungguh. Nah, akhirnya. Ini bagian terakhir. Tapi bagian terakhir belum tentu cepat selesai. Sabar. Maaf. Terus gimana caranya supaya terus menerus hati Tuhan jadi hati kita? Berikan ku hatimu. Saya suka laku itu. Harus sering-sering dites dan diuji. Saya ulangi. Harus sering-sering dites dan diuji. Kenapa? Ini loh jahatnya kita. Kita ini jahat, kita ini kurang ajar. Dalam hal apa? Saya minta saudara jawab dengan jujur. Yang namanya manusia, kan kita manusia bukan? Jangan bilang ada yang setengah kucing, awas kamu. Kita kan manusia bukan? Nah, yang namanya manusia itu paling pinter kalau melihat salahnya orang lain. Awas bilang enggak, awas kamu. Berarti bohong. Betul? Nah, karena kita manusia ini paling pinter, paling mudah, paling gampang melihat kekeliruan, salah orang lain, maka kita ini sulit sekali untuk bisa melihat salah diri sendiri. Itu manusia. Nah, karena itu supaya
hati Tuhan tetap jadi hati kita. Rajin-rajinlah, sering-seringlah doa. Ujilah aku Tuhan. Itu Mazmur 26 ayat 2. Coba lihat. Ujilah aku Tuhan, selidikilah hati dan batinku. Nah, dalam bahasa Inggris bukan cobalah aku, tes aku. Prove me, O Lord. Test me, O Lord. Ujilah aku, cobalah aku. Selidiki hatiku dan batinku. Wih, itu doa yang luar biasa. Doa itu aneh ya. Ngapain hati kita? Kok Tuhan kita minta Tuhan nyelidiki? Ya itu tadi. Karena kurang ajarnya kita bisa nyelidiki hati orang lain, tapi nggak bisa nyelidiki hati diri sendiri. Maka itu kita perlu berdoa, selidiki aku, tes aku, uji aku, supaya kita ketahuan benar. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Terima kasih Bapak. Ada doa yang seperti ini. Pemazmur ini minta, selidiki aku Tuhan, kenali pikiran-pikiranku. Ada jalan serong enggak di hatiku? Coba jujur. Masa sih doa kok kayak begitu? Masa pemazmur enggak tahu isi hatinya sendiri? Serius, kita ini jahat. Lebih tahu isi hati orang. Wih, sok detektif itu istilah saya. Tapi kita sulit mengetahui hati kita sendiri. Tapi hari ini ada doa yang luar biasa. Selidiki aku Tuhan. Periksa pikiranku. Lihat hatiku. Ada jalanku yang serong tidak? Nah, semua ini akan terbukti ketika kita dalam ujian. 2 minggu lalu saya sempat ribut besar pada tim yang Dina pilih. Karena ada nggak tahu berapa orang, saya nggak ingat, yang sok jadi Farisi dan ahli Taurat. Mendengar ada satu guru yang katanya, lain masih katanya, buat kesalahan. Wih, langsung diadili. Saya marah betul. Periksa dulu. Bagaimana betulnya? Nah, saudara, puji Tuhan, semuanya jadi baik. Itu loh, cuma salah paham. Dasar setan membesar-besarkan masalah itu. Maka itu jangan kita jadi Farisi akhir zaman. Jangan jadi ahli Taurat akhir zaman yang suka menghakimi orang, nggak pernah periksa diri kita sendiri. Dan saya terangkan kepada mereka, misalnya saya bilang, saudara kita itu betul-betul bersalah. Misalnya setelah diteliti, dibereskan, oh betul dia bersalah. Tetap harus ada disiplin. Tapi untuk kita, apa keuntungannya? Kita dites, sudah bisa memaafkan dan mengampuni orang bersalah atau tidak. Jadi kalau memang dia salah, saya berkata, kamu sadar gak betapa jahatnya sikapmu ini? Berarti di dalam benakmu kamu menuntut semua orang gak boleh salah. Wih, sombong betul. Ayo kita jujur. Berani gak masing-masing kita menuntut diri sendiri untuk tidak pernah salah? Gak berani. Maka itu kalau ada orang bersalah, Tuhan izinkan kita praktek mengampuni. Itu hukum yang luar biasa. Jangan sok jadi Tuhan. Itu orang Farisi. Maka kalau mulai hari ini masing-masing kita dalam hidup ini punya hati Yesus. Aduh, hidup ini indah, menyenangkan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, bukan kecurigaan dan dakwaan. Ingat loh,
Pendakwa itu cuma setan. Jadi kalau ada di antara kita suka jadi pendakwa, engkau setan, gitu aja. Maaf. Lu betul enggak? Karena pendakwa itu cuma setan. Nah, itu kita harus berubah mulai hari ini. Berikan ku hatimu, Yesus. Maka kalau kita doa dengan serius, Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Enak ya kalau hati ini bersih. Enak ya kalau punya hati Yesus, tenang. Enggak punya duit tetap tertawa. Awas kamu enggak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar tema ini, biar dan jangan mati. Biar tema ini jadi kenyataan dalam hidup kita. Saya kembalikan pada Bapak Gembala yang lucu ini. Maaf ya Ibu Gembala.